Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ba'd. Rekan-rekan sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah kita malam hari ini memulai kajian tafsir Jalalain. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Suratul Fatihati Makiyatun. Nah, yang pertama kita membahas surat Al-Fatihah. Kemudian disebutkan di sini bahwa surat Al-Fatihah itu adalah Makiyah. Makiyah itu berarti diturunkan di Mekah. Nah, ada dua persepsi di sini yang saya tampilkan. Pertama, bahwa surat Fatihah itu atau surat yang disebutkan dengan istilah Makiyah, ya, itu bisa saja yang pertama turun di Mekah sebelum hijrah, ya, atau yang kedua sesudah hijrah. Nah, namun yang paling masyhur itu adalah sebelum hijrah, maka disebut surat Makiyah. Jadi meski demikian berarti yang disebut surat Makiyah atau surat yang turun di Mekah itu bisa saja dia turun di Mekah setelah hijrah atau sebelum hijrah, gitu ya. Kemudian sabu ayatin, surat ini terdiri dari 7 ayat. Bil basmalati in kanat minha, di mana bismillah itu termasuk ayat di dalamnya. Wasabi'atu siratal ladina ila akhiriha. Ayat yang ketujuh itu adalah siratal ladina dan seterusnya. Berarti bismillah itu ayat yang pertama. Kemudian alhamdulillah ayat yang kedua, Rahman ayat yang ketiga, Maliki yaumiddin ayat yang keempat, Iyyaka na'budu ayat yang kelima. Kemudian Ihdinas siratal mustaqim ayat yang keenam, baru yang ketujuh siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai selesai. Tapi di sini ada penjelasan wa illam takun minha, kalau bismillah tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, ya, maka yang ketujuh itu mulai dari fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhir. Kalau bismillah enggak dimasukkan bagian daripada surat Al-Fatihah, berarti ya ayat yang ketujuh itu dimulai dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ya. Jadi memang hal ini tidak menjadi sesuatu yang disepakati. Ya, ada yang menyebutkan bismillah bagian dari Al-Fatihah, ada juga yang menyebutkan tidak. Seperti itu. Wa yuqaddar fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasaban lahu bikauniha min maqulil ibad. Kita mulai dari bismillah. Di sini saya kasih penjelasan yang lain, nama-nama lain daripada surat Al-Fatihah yang tidak disebutkan di sini. Yang pertama, nama lain dari surat Al-Fatihah itu di antaranya ya, kayaknya banyak, bukan hanya ini. Yang pertama Ummul Kitab. Ya. Al-Quran itu nama lainnya Al-Kitab. Dzalikal kitabula. Al-Kitabu di situ maksudnya Al-Quran. Ya, ummu itu di situ artinya apa? Induk. Nah, Al-Fatihah itu adalah induk dari Al-Quran atau Ummul Quran. Nama lain dari Al-Kitab atau nama aslinya. Ya, ada Alkitab, ada Al-Quran, dia sama juga.
Kemudian ada nama lain Al-Quranul Azim. Kenapa? Karena dia tadi umul kitab, dia umul Quran. Inti daripada Al-Quran itu ternyata dalam surat Al-Fatihah. Ya. As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Dalam salat kita ulang-ulang 17 kali. Makanya disebut dengan 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian dia disebut juga suratul Hamdi. Kenapa disebut suratul Hamdi? Karena dia surat yang dimulai dengan kata Alhamdu, yang artinya pujian. Dia juga adalah surat Ar-Ruqyah. Kenapa disebut surat Ar-Ruqyah? Karena satu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah, dia pernah dalam kondisi tersengat ular, ya. Kemudian dibacakan Al-Fatihah oleh Rasulullah SAW. Ya, maka disebut dengan surat Ruqyah, surat doa. Asy-Syifa, ya, juga disebut Asy-Syifa, ya, obat. Juga disebut suratus shalah. Kenapa? Karena sholat tidak sah ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian disebut juga Fatihatul Kitab, pembuka daripada Al-Quran. Juga disebutkan suratul munajat atau suratul su'al. Su'al itu maksudnya berdoa. Orang ketika berdoa, maka baiknya dia memulai dengan surat Al-Fatihah. Makanya misalkan di antara kita atau kaum muslimin di Indonesia, ya, seringkali menggunakan surat Al-Fatihah sebagai surat tawassul ila hadratin Nabi dan seterusnya, baru Al-Fatihah. Ya, itu maksudnya adalah suratul munajat. Ketika kita meminta kepada Allah, kita bisa memulai dengan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Baik, kita mulai. Ya, ayat yang kedua. Ya, karena bismillah di sini tidak ditafsirkan kembali, langsung ayat yang kedua. Alhamdu, ya, alhamdulillah. Jumlatun khabariyatun qusida biha as-sana 'ala Allahi bimatmuniha ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahaqqun li an yahmaduhu wallahu 'alamun 'alal ma'budi bihaq. Disebutkan di sini bahwa alhamdulillah ini adalah jumlah khabariyah. Ya, satu kalimat yang berarti berita. Nah, di dalam istilah jumlah khabariyah itu kalau kita lihat, ya, atau ada istilah yang lain jumlah insyaiyah, ya. Ada jumlah khabariyah, ada jumlah insyaiyah. Jumlah khabariyah itu adalah, atau khobar di situ maksudnya adalah khobar atau berita yang dia itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama benar atau salah. Ya. Yang kedua tadi saya sebutkan jumlah insyaiyah. Ya, jumlah insyaiyah itu satu kalimat yang bentuknya insya'i. Kalau dalam bahasa kita itu esai. Ya, kalau khabar di sini seperti misalkan al-masjidu kabirun. Masjid itu besar, itu namanya jumlah khabariyah dalam bahasa Arab. Nah, di sini juga jumlah khabariyah yang berarti berita. Berita datang dari Allah pasti dia tidak hoax. Sedangkan berita yang dari manusia bisa saja hoax. Nah, kalau Allah mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya di sini disebutkan qusida bihi sana 'ala Allah bibalmuniha ala annahu. Allah Subhanahu wa taala ini adalah tempat di mana Allah itu, ya, tepat untuk dipuji gitu. Ya. Jadi segala pujian itu, ya, milik Allah Subhanahu wa taala. Malikun jami'il hamd, jami'il hamdi minal khalqi aw mustahaq li'annahu ayyahmaduhu. Allah lebih berhak untuk dipuji daripada yang lain. Ya. Wallahu alamun 'alal ma'budi bihaq. Dan Allah itu adalah nama, ya, yang berhak, ya, untuk dipuji atas setiap makhluknya. Itu, ya, jelas ya. Jadi bahwa pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu ketika saja ada hadis menyebutkan begini. Kalau ada orang, ya, berlebihan, atau kadang-kadang kan kita seringkali memuji orang itu punya tujuan, ya. Ada maksud, ya. Ya ikhlas lah gitu, ya.
Kalau ada maunya baru muji-muji gitu. Ya, bahkan kalau muji-muji itu Nabi saja boleh disiram aja pakai pasir gitu. Ya, karena memang pujian kita itu kepada manusia itu sepertinya kurang pas. Ya, kita nggak bisa itu. Walaupun dalam tradisi orang Arab itu kadang-kadang memuji juga berlebihan. Anta misalkan, ya mungkin kalau yang paling tepat kepada Nabi kita Muhammad SAW, anta syamsun, anta badrun misalkan begitu, atau pujian-pujian yang lain. Pada manusia kita biasa sajalah, ya. Tapi kepada Allah, kepada Rasulullah, bahkan kepada Rasulullah pun yang memposisikan Rasulullah pada posisi yang sama seperti Allah saja tidak boleh kan, ya seperti itu. Tapi pujian yang mutlak sifatnya itu hanya kepada Allah. Alhamdulillah, pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua rahimakumullah, lanjutannya maaf, Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Ya, ini masih nyambung. Lillahi rabbil alamin. Ya, dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, namanya na'at man'ut atau sifatun mausuf, ya. Jadi kalau dia masih nyambung kalimatnya dengan kalimat yang sebelumnya, maka dia harokatnya sama. Lillahi rabbil alamin. Nanti Rabbi juga ini posisinya sebagai idhofah, ya, atau mudhof, dan alamin ini mudhof ilaih. Makanya kalimatnya pakai ya di sini, Rabbil alamin. Nggak boleh Rabbil alamun, nggak boleh. Rabbil alamin. Namanya idhofah. Kalimat majmuk dalam bahasa Indonesia. Apa Rabbul alamin? Rabbil alamin ay malik, ya, jami'il khalqi. Allah itu adalah raja dari setiap yang diciptakan. Baik itu manusia minal insi wal jinni wal malaika wad dawab wa ghairihi. Baik itu manusia, jin, malaikat, dawab adalah binatang melata, wa ghairihi, dan semuanya itu adalah makhluk. Sedangkan Allah itu adalah khaliq. Ya. Wa kullu minha yutlaq 'alaiha alam. Dan semua itu, manusia, jin, malaikat, binatang, dan lain sebagainya, ya, disebutkan padanya alam. Makanya ketika mau menyebutkan semuanya, ya, manusia, jin, malaikat, hewan, dan makhluk-makhluk yang lainnya, jamaknya alamin, gitu maksudnya. Rabbil alamin. Maka Allah adalah Rabb, adalah raja, adalah pemilik setiap makhluk-makhluknya. Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga, Aidzir rahmati wa hiya iradatul khair li ahli. Ya. Maksudnya adalah, ya, milik, ya, itu artinya milik. Ar-Rahmah itu adalah sifat rahmat, sifat rahman, ya. Wa hiya iradatul khairi, ya, adalah sesuatu apa? Kehendak kebaikan li ahli, bagi, ya, ahli itu adalah, ya, ciptaannya. Ya. Jadi Allah itu punya sifat selalu berbuat baik kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, kepada siapapun yang diciptakannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini wazannya wazan, ya, fa'lan wa fa'il gitu, ya. Namanya sighah mubalaghah. Jadi sifat Rahman Allah itu tanpa batas. Ya. Sifat rahimnya pun tanpa batas, nggak pilih kasih. Walaupun kemudian dalam tafsir yang lain menyebutkan Rahman itu buat semua manusia, sedangkan Rahim itu khusus untuk orang-orang Islam. Tapi tetap maknanya nggak ada batasnya, gitu. Nggak ada kemudian misalkan dia baik sama Allah, sering berdoa baru Allah kasih, nggak begitu. Dia sering datang kepada Allah, Allah kasih, ya begitu. Dia nggak pernah datang kepada Allah, kemudian Allah nggak kasih, nggak begitu. Ya, Allah kasih kepada siapapun. Coba kita baru berbuat dosa, besoknya masih dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak? Baru aja berbuat dosa kita. Tapi Allah masih kasih nikmat sama kita, bisa bernafas, tidak mati. Saat kita berdosa itu misalkan, coba kalau Allah, ya, tidak punya sifat rahman kepada kita. Hanya orang bandel banget nih, disuruh sholat tidak pernah mau sholat nih. Bandel banget dah.
wah gua matiin aja dah gitu. Nggak begitu Allah. Ya, Allah nggak begitu. Ya, sampai orang yang berdosa saja sigoh atau kalimat yang Allah gunakan kepada kita tetap saja kalimat sayang kepada kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya, masih dipanggil sama Allah, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat israf, berbuat apa? Berbuat berlebihan pada dirinya. Ya, atau merusak dirinya atau berbuat dosa atas dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Udah 100 kali dia kemudian berbuat dosa saja, ya membunuh orang, masih Allah kasih kesempatan untuk bertaubat. Sudah dia dicap sama orang sebagai pezina misalkan, seorang pelacur, dia masuk surga gara-gara seekor anjing. Tapi ada juga orang yang dia baik, masuk neraka cuma gara-gara seekor kucing. Ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Rahimakumullah. Yang keempat, Malik Yaumiddin. Ya. Malik disebut-sebut mulu. Bukan nyupir dia padahal. Ya. Hai al-jaza. Ya. Kalimat yaumiddin di sini adalah al-jaza wa huwa yaumul qiyamah. Maksudnya hari akhir, hari pembalasan. Ya. Berarti kalau di sini ada kata Malik berarti apa? Allah adalah pemilik hari pembalasan, hari kiamat. Ya. Allah yang menentukan. Ya, kapan waktunya? Nggak bisa tuh. Ya ada misalkan dia ngaku-ngaku sebagai apa? Ya paranormal gitu ya. Udah dukun lah bilang aja ya. Dia bilang bahwa nanti 2024 tanggal 24 mana gitu. Ya. Jam 4 misalkan akan terjadi kiamat. Itu nggak bisa teman-teman sekalian. Ya. Karena kiamat itu adalah kehendak Allah. Kiamat itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dengan sangat tegas pada ayat ini Malik yaum. Mudah itu. Ya. Wa khussa bidzikr li'annahu la malka zahiran fihi li ahadin illallah taala. Ya, ayat ini memberikan penjelasan bahwasanya memang ya tidak ada yang dapat memiliki secara zahir tentang hari kiamat itu ya kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan dalil ya dalam surat Al-Mu'min limanil mulk al-yaum lillah. Siapakah yang memiliki hari kiamat itu? Yang memilikinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man qara'a Malik ma'nahu Malikul Amri. Barang siapa yang membaca Malik maka maksudnya adalah Malikul Amri kullih. Dia berkuasa atas sesuatu secara penuh. Begitu. Atau memiliki sesuatu ya secara penuh. Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Au huwa mausufun bidzalika daiman. Ya, atau dia disifati dengan hal itu terus-menerus. Ghafiriz dzanbi, seperti Allah disifati dengan ghafiruz dzanbi. Allah itu adalah yang mengampuni setiap dosa, bukan yang lain. Ya. Fasaha wuqu'ihi ya, atau wuqu'uhu sifatun li ma'rifah. Maka tepatlah sifat Allah itu ya sifatun li ma'rifah. Dia sifat yang sangat diketahui atau dalam bentuk ma'rifah. Hadirin rahimakumullah, yang kelima ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa di sini maksudnya? Ya, nukhlisuka bil ibadah min tauhidin wa ghairihi wa natlubul ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha. Maksudnya adalah nukhlisuka lil ibadah. Kami ikhlas untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Min tauhidin, dengan bertauhid, wa ghairihi. Ya. Wa natlubul ma'unah 'alal ibadah wa ghairiha. Dan kami meminta pertolongan hanya kepadamu, ya Allah. Sebagai bentuk ibadah. Ya, atas yang lainnya.
Jadi kalimat iyyaka na'budu, ya, ini kalau di dalam istilah bahasa Arab ya. Kenapa Allah kemudian tidak menyebutkan kalimat ini dalam bentuk fi'liyah? Kenapa Allah nggak nyebutnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka? Tapi Allah menyebut kata iyyaka di awal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ini? Teman-teman sekalian, ini memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa dalam ibadah, dalam minta tolong kepada Allah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ya kita memperantarai dengan apapun ya, kecuali hanya kepada Allah. Ya. Makanya Allah dalam Al-Quran menyebutkan ya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an hal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah itu dekat. Kalau bertanya hambaku tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memberikan pengabulan atau menjawab doa siapapun ketika dia meminta. Ya. Jadi teman-teman harus pede gitu untuk berdoa kepada Allah. Ya. Jangan minta pakai calo gitu. Ya. Ya. Harus pede walaupun kita ya di dalam menginginkan sesuatu itu bisa dengan cara apa? Ya dengan cara kita ya bertawasul. Bertawasulnya dengan amal soleh ya atau dengan orang-orang soleh misalkan seperti itu. Ya, tapi pada intinya kita minta itu kepada Allah. Itu ya. Ya, minta itu kepada Allah. Jangan kita berpikirnya kita minta kepada yang lain. Itu salah. Secara i'tiqad, secara akidah, secara keimanan itu keliru. Ya. Karena di dalam ibadah, di dalam berdoa itu ada prinsip apa? Tauhid di sana. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Itu harus prinsip itu di dalam tauhid ya. Jadi tauhid ibadah itu apa atau beribadah itu harus dalam prinsip tauhid. Tidak boleh tidak mengesahkan Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dalam tafsir yang lain disebutkan surat Al-Fatihah itu adalah induk Al-Qur'an dan induk daripada surat Al-Fatihah itu ada pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begitu bahwa kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah ra'su hadhihi surah. Ini adalah pokok daripada surat ini. Jadi ruhnya, otaknya ya dari surat Al-Fatihah itu ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena prinsip kehidupan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak beribadah, dia meminta kepada Allah. Kalau ininya sudah benar, ibadahnya sudah benar kepada Allah, mintanya sudah benar kepada Allah, insya Allah tauhidnya insya Allah benar. Gitu. Ya. Makanya teman-teman sekalian, ini penting. Ada orang mungkin dalam kehidupan jarang berdoa, kelihatannya gitu. Kalau nggak jarang berdoa, kalau doa nggak lama lagi, habis sholat langsung aja dia pergi gitu. Kayak dia yakin banget ya segala masalah diselesaikan sama Allah. Mungkin begitu gitu ya. Tapi ada orang yang kemudian ketika berdoa sampai gitu. Ya kayak begitu gitulah ya. Ya. Ya Allah kasih kerja. Ya kayak begitu gitu ya. Sampai kayak begitu dia kalau berdoa gitu. Teman yang satu lagi dengan pedenya gitu. Habis sholat langsung muncul merokok di depan gitu. Itu kan. Tapi yang satu doa terus gitu. Kita husnuzon itu yang langsung melipir keluar itu orangnya yakin banget sama Allah itu sampai dia nggak perlu berdoa lagi gitu ya, karena memang benar juga dalam hidup itu kalau kita nggak punya sifat yakin sama Allah keliru juga itu ya kita berdoa jungkir balik pun kalau kita nggak yakin sama Allah jangan-jangan Allah nggak kabulkan itu karena sifat yakin itu yang disebut dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu saking husnuzonnya dia nggak pakai perlu doa lagi dia selesai sholat dia
langsung Allahumma lantas jalan. Bukan lagi Allahumma antas salam, ya, langsung antas jalan. Langsung begitu dia. Ya. Ustaz, maaf Ustaz. Dia mau keluar ketemu saya terus dia. Ya kata saya. Ya, orangnya ada. Bercanda Mas. Ya. Jangan terlalu dianggap serius kalau lagi bercanda. Yang terakhir adalah rahimakumullah. Yang keenam, maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kalimat ihdinas siratal mustaqim di sini diartikan ay arsyidna ilaih. Berikan kami petunjuk kepadanya. Ya, wa yubaddal minhu. Ya, maksudnya yubaddal minhu ini dijelaskan maksud dari ayat ini pada ayat setelahnya. Ya, makanya ketika kita meminta dengan kalimat atau membaca ihdinas siratal mustaqim itu, tunjukilah kami jalan yang lurus, kan gitu kan maknanya dalam Al-Qur'an kan, dalam terjemah kan. Maksudnya jawabannya pada ayat setelahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. An'amta 'alaihim, dan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Maksudnya apa? Orang-orang beriman, muslim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Ya, makanya di sini kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim diartikan bil hidayah. Wa yubaddal minal ladzina bisilatihi. Ya. Maksudnya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang dapat petunjuk. Siapa? Orang yang dapat petunjuk di sini dalam tafsir yang lain disebutkan adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka adalah orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Karena nanti ya, kalimat ghairil maghdubi 'alaihim di sini wa humul yahud disebutkan. Ya, mereka itu orang-orang Yahudi. Ya. Yahudi dulunya sebuah bangsa, ya. Ya, tapi kemudian menjelma di sebuah apa? Sebuah agama. Ya. Kemudian wala ghair, dan bukanlah atau dan tidak al-dhalin, orang-orang tersesat, dan bukan orang-orang yang tersesat, bukan yang dimurkai yaitu orang-orang Yahudi, dan bukan orang-orang yang tersesat. Siapa yang tersesat di sini? Maksudnya wahum an-nasara. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Ya. Coba orang Nasrani itu, ya, agamanya Tuhannya sampai dibunuh sama dia. Apa nggak tersesat dia? Terkejar di Tuhannya. Ya. Ketika Tuhan itu, ya, atau makhluk yang bernama Isa itu, ya, memiliki segala macam mukjizat yang Allah kasih, maka ketika ingin tetap abadi, mereka bunuh dengan cara mereka dan kemudian dipasung dan mereka sembah. Itu. Ya. Ini cerita tentang kemarin pertanyaan orang-orang Yahudi, kenapa kemudian surat Al-Baqarah disebut Al-Baqarah, sapi betina. Ternyata sapi betina itu adalah sesembahannya orang Yahudi. Makanya ketika diminta dicari oleh Nabi Musa saat itu, mereka ngeyel. Itu juga sifat jeleknya orang Yahudi, ngeyel. Sampai kapanpun akan seperti itu. Ya, dan mereka ketika diminta untuk mencari sapi betina, nggak mau karena itu adalah sembahan mereka. Makanya intinya nggak mau ngebunuh itu, nggak mau nyembelih sapi, karena mereka begitu, ya, mensucikan sapi betina. Mungkin seperti halnya orang-orang Hindu yang mereka sangat menghormati sapi. Sampai kotorannya saja, ya, dipakai untuk bersuci mungkin, ya. Orang sampai mandi di dalam kotoran itu. Nauzubillah. Ya, seperti itu. Hadirin rahimakumullah, ya. Saya cukupkan pembahasan tentang surat Al-Fatihah ini dengan 7 hal, ya, sebagai penutup. Seven Habits, ada sebuah buku. Nama bukunya itu Seven Habits, ya.
7 kebiasaan dari surat Al-Fatihah. Ya, saya simpulkan. Ya, kenapa 7? Karena memang surat ini ada 7 ayat. Yang pertama, kenapa Allah mengatakan Bismillah? Ya, di awal Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya adalah habit. Mungkin teman-teman pernah baca buku Seven Habit ya, karangan orang Barat ya, Stephen Covey ya. Ya, itu ada buku itu. Nah, buku ini ditulis oleh seorang ustadz di Indonesia ya, yang berjudul Seven Habits from Al-Fatihah. 7 kebiasaan dari surah Al-Fatihah. Oke, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, artinya mulailah setiap amal kalian atau amal kita, perbuatan kita dengan kalimat basmalah. Baik secara lafaz ataupun ruhnya. Maksudnya secara ruh itu apa? Secara lafaznya kita katakan setiap mau melakukan pekerjaan apapun dengan bismillah. Mau bekerja bismillah, di tempat di pabrik bismillah dulu sebelum melakukan apapun ya. Yang penting jangan mencuri bismillah dulu gitu kan. Mau makan babi bismillahirrahmanirrahim gitu. Jangan, itu nggak merubah keharaman dia gitu ya. Ya. Atau kemudian secara maknawi, secara roh itu maksudnya bahwa kita itu ya melakukan apapun kecuali atas nama Allah. Tujuannya hanya untuk Allah, bukan yang lain. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selalulah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun. Maka jangan pernah kita melupakan kalimat alhamdulillah dalam setiap apapun. Bersyukur atas nikmat apapun yang Allah berikan. Walaupun kita sakit, misalkan kita tetap mengatakan alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih sakit, aku jadi bisa beribadah dengan baik kepadamu, misalkan aku lebih ingat kepadamu. Jadi orang itu selalu bersyukur kepada Allah. Walaupun dia kondisinya banyak kekurangan, dia tetap mengatakan alhamdulillahirabbil alamin dibandingkan orang lain misalkan. Jadi dalam satu kaidah disebutkan orang nggak akan pernah bisa bersyukur dalam hal yang besar kalau dia nggak pernah bisa bersyukur dalam hal yang kecil. Maka mulailah bersyukur dari hal yang kecil. Alhamdulillah. Aus. Yang ketiga, ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi disebutkan dalam tafsir Jalalain bahwa Allah itu sangat Rahman, sangat sayang sama kita. Sampai kita berdosa saja sampai Allah tetap memanggil kita dengan kalimat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Maka pesan yang ketiga, selalulah husnuzon, positive thinking kepada Allah. Ya, selalu positive thinking kepada Allah. Ya. Maka kalau kita mau doa itu, ya puji-puji Allah dulu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Manan, Ya Hanan. Puji-puji Allah. Sebagai bentuk kita tuh yakin bahwa Allah pasti ngasih. Ya. Dan yakin juga bahwa Allah itu ya selalu memberikan yang terbaik atas segala apapun yang kita hadapi. Walaupun itu bentuknya ujian, walaupun itu bentuknya sangat menyakitkan bagi kita, yakinlah bahwa itu yang terbaik bagi kita. Qadarullah misalkan dengan mohon maaf ada yang sampai sudah over, udah bersyukur sama Allah. Ya, di tempat sana di tempat yang lain mungkin cari kerja juga susah. Ya, syukurin atas ada kerjaan apa, nikmatin. Ya, seperti banyak orang ngomong sama saya misalkan, ente betah banget gitu misalkan kerja di Korea atau jadi imam di Korea. Gimana menjawabnya coba pertanyaan seperti itu? Kalau pertanyaannya bercanda, jawabnya begini, betah apa butuh gitu. Betah sama butuh itu tipis kata saya. Ya, mungkin awalnya butuh apa betah-betahin karena kita butuh. Itu juga bentuk syukur kita kepada Allah. Karena bisa jadi banyak orang yang mau pada posisi panjenengan semua, benar nggak? Karena kenapa nggak disyukuri nikmat ini? Makanya ketika ada yang mau entry saja, saya mengatakan ambil, Bismillah. Usia masih muda kok, ambil. Nggak apa-apa. Ada orang yang udah 10-20 tahun masih mau bertahan di sini, kamu ada kesempatan, sah lagi kesempatannya. Kenapa nggak diambil? Inilah itu bentuk syukur kita kepada Allah. Sekecil apapun syukur nikmat itu. Ya. Kemudian
Apalagi? Cukup ya? Belum. Baru 4 ya. Baru 3 ya. Yang keempat, Malik Yaumiddin itu artinya akhirat oriented. Jadikanlah akhirat sebagai tujuan hidup kita, teman-teman. Orientasi hidup kita. Jangan kita tuh hidup tuh mikirnya dunia. Dunia sebentar. Bahkan kita masuk ke dalam liang lahat itu atau di alam barzah itu waktunya sangat lama. Belum sampai kiamat. Kalau kerjanya serius lama. Itu oleh sebab itu karena tujuannya akhirat di dunia ini manfaatkan semuanya untuk ibadah. Kerja niatkan untuk ibadah. Bukan cuma sholat untuk ibadah. Ya apapun yang kita kerjakan selama itu baik, maka niatkan ibadah biar dia menjadi amal soleh kita. Datang ke masjid ngaji amal soleh, niatkan ibadah, bantu di masjid bagian apa, niatkan untuk ibadah. Jangan niat-niat yang lain, kecewa kita pasti. Tapi kalau kita niat ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dipuji pun kita tetap akan kuat bertahan insya Allah. Ya. Kemudian yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Mintalah hanya kepada Allah, teman-teman. Ya, minta hanya kepada Allah. Jadi istilahnya Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Ya. Terus begitu hidup kita. Billahi, fillahi, ya, di jalan Allah, ya untuk Allah, ya bersama Allah. Apapun kalau bersama Allah, apapun kalau dengan Allah, apapun kalau kita tujuannya Allah, pasti kita akan ya mampu untuk melakukan yang terbaik insyaallah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini sudah catat, tapi lupa ya. Bentar saya lihat bocorannya dulu. Panas ya. Saya catat. Oh, yang kelima itu ya karena ada yang mencatat teman kita biar nggak salah. Yang kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in intinya adalah ibadah dan doa. Ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim adalah konsisten atau istiqomah dalam hidup. Yang keenam itu adalah istiqomah dalam hidup. Teman-teman, hidup itu bukan yang penting banyak. Ya, apapun yang penting banyak tidak. Kita dapat rezeki pun ya, itu bukan yang penting banyak, teman-teman. Teman-teman nyari itu yang bisa dapat banyak, nggak dapat, akhirnya malah nggak dapat pekerjaan. Karena tamak itu, sifat tamak kita nggak bersyukur dengan apa yang sudah ada. Jadi yang dimaksud istiqomah itu adalah al-istimrar. Wa in qalla, terus menerus walaupun sedikit. Nggak apa-apa teman-teman, dikit juga, tapi terus dapat dibanding banyak tidak dapat lagi habis itu misalkan. Atau dalam beramal, kita sekali banyak, besoknya nggak beramal lagi gitu. Jangan begitu. Ya. Istimrar wa in qalla. Jadi hidup itu yang penting istiqomah saja udah. Kalau menurut saya itu. Ya, itu dan itu yang paling berat memang. Istiqomah itu paling berat. Ya. Istiqomah kita sayang sama istri, istiqomah dalam pekerjaan, istiqomah ketika berjamaah ke masjid, istiqomah datang ke pengajian, istiqomah ngebantu Hamas misalkan, istiqomah apa lagi? Bisa nggak kita terus gitu? Ya. Bukan karena yang lain, misalkan hanya karena Allah. Yang terakhir hadirin rahimakumullah, di dalam buku tersebut tulisannya bercermin. Ya, dalam buku Seven Habits itu disebutkan yang ketujuh itu maknanya bercermin. Maksudnya bercermin apa? Bercerminlah dari ya, orang-orang atau bangsa-bangsa yang Allah gambarkan dalam ayat tersebut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya membahasakan gitu. Jadilah seorang muslim yang baik, teman-teman. Ya, jadilah seorang muslim yang baik. Dimanapun kita berada, mau di Korea, mau di Jepang, mau dimanapun misalkan, sekarang Indonesia melalui Kementerian
tenaga kerja ini sedang mentargetkan banyak orang Indonesia akan berangkat ke luar negeri lagi, gak cuma ke Korea. Besar-besaran ini, saking susahnya cari kerja di Indonesia. Ya, pemerintah sampai buat program seperti itu. Ya. Berarti kan jumlah orang yang datang ke negara orang kafir ini jauh lebih banyak. Tapi kan teman-teman harus sadar, dimanapun teman-teman berada, ya datang kemanapun teman-teman itu, maka yakinlah bahwa teman-teman tetap sebagai seorang muslim, dan dimanapun Allah ada. Oleh sebab itu tetap jaga sholat, jaga makan yang halal, misalkan ya kerja yang baik, itu jangan kemudian udah menikah malah ya cari-cari yang lain di sini, gitu kan. Ya ada yang begitu banyak. Ya laki-laki tuh kalau udah dapat uang ujiannya apa, perempuan. Ya ini hati-hati gitu ya, banyak duit kemudian tiap malam minggu jalan sama perempuan yang sudah menikah. Nauzubillah, ya. Jangan sampai itu ya. Jadi bercermin itu maksudnya adalah jadilah seorang muslim yang baik, jangan mengikuti jalan-jalan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dia digelari oleh Allah al-maghdubi alaihim waladdallin, mereka adalah ahlun nar. Ya oleh sebab itu sekecil apapun proses yang kita lakukan hari ini, ya sekecil apapun saya katakan, ya sekecil apapun istiqomahlah, pelan-pelan jadi seorang muslim yang baik, ya walaupun kita di negara yang mayoritas bukan muslim. Ya saja yang dapat saya sampaikan, 7 habit ini hanya sebagai tambahan saja, 7 pesan lah ya dari surat Al-Fatihah. Semoga ini bisa dikembangkan, bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kami haturkan terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya yang disampaikan kepada kita semua. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah kita masuk ke acara yang kedua, yaitu tasyakuran purna tugas beliau Mas Eko dan Mas Juwanto. Monggo kepada panjenenganipun Mas Eko dan Mas Juwanto kaula aturi untuk bisa maju ke depan bersama Ustadz. Insya Allah nanti penyampaian dari yang bersangkutan, kemudian nanti barangkali dari jamaah yang ingin menyampaikan, selanjutnya kami beri waktu pada seluruh jamaah. Monggo Mas Juwanto dipun rencangi nggih kenging Pak Edi, Pak Sardi. Nggih, di niku mawon angkat nek mboten ngangkat. Monggo. Sekali nunggu beliau berdua, kami haturkan selamat datang kepada teman-teman dari Soibul Hajat, Mas Eko dan Mas Juwanto, bila wonten yang saking Incon, saking Masjid Al Mujahidin Incon, saking rencang-rencangipun Mas Juwanto, kalau aturaken sugeng rawuh, dan terima kasih sudah hadir di Masjid Ansan. Loh, mereka Pak Edi geret ngapunten. Ngapunten maju. Mboten ketinggal mangkene, mboten maju. Mas Eko ngapunten samping Ustaz. Kula niki ngasto mik men cedhak kali rencang-rencang. Monggo. Kemudian nanti acaranya adalah ini purna tugas seperti biasa, penyampaian dari kedua Saiful Hajat. Kemudian nanti selanjutnya diaturkan pada teman-teman dan Ustadz juga nanti. Monggo untuk ada 2 sampun. Monggo kawula haturkan kepada Pak Eko untuk dulu menyampaikan badhe pamitan nopo badhe matur nopo, monggo kawula aturaken. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya ya saya minta maaf karena tidak terbiasa berbicara di depan umum. Jadi saya mohon maaf. Yang pada intinya saya langsung saja ingin memohon maaf bila ada, bukannya bila ada, memang manusia seperti saya ini juga punya salah. Jadi saya mohon maaf bila ada kata-kata terucap dengan sengaja, tidak sengaja, ataupun membuat hati teman-teman di sini ataupun dimanapun berada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus bila ada sangkutan utang piutang yang menyangkut dengan saya, mohon bisa dibicarakan di belakang, jangan di depan sini. Dan urusan pribadi mungkin bisa nanti setelah ini, karena namanya manusia, saya juga sering lupanya, bukan sering ingatnya tapi sering lupanya. Jadi dimaafkan nggih. Maaf dan maaf. Terus apa ya, terus ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mungkin buat saya yang mau menyampaikan. Insya Allah bulan ini. Tanggalnya sebenarnya pengen tak rahasiakan tanggalnya, tapi ya karena nggak usah. Saya pulangnya insya Allah tanggal 22 Februari. Boleh cerita sedikit? Jam berapa ini? Sampai jam berapa ini? Jadi saya ini pengen cerita, nggak apa-apa nggih? Jadi saya itu sebenarnya sudah beli tiket pesawat itu dari tanggal 22 Maret. Saya itu rencana saya itu pulang tanggal 22 Maret, tapi Allah berkehendak lain karena sudah terjadi ya, saya di PHK. Akhirnya saya nganggur. Alhamdulillah nganggur 3 hari. Terus ditawari kerja di bangunan Arbait. Habis itu kerja di bangunan dapat sekitar 2 mingguan lah. Akhirnya saya merasa nggak mampu, saya merasakan nggak mampu, akhirnya pindah lagi ke pabrik yang sekarang ini di gudang. Dan alhamdulillah ya, mungkin rezeki karena mau pulang ya, rezekinya ada terus, alhamdulillah. Karena ya di rumah ada-ada aja ya. Kalau menurut saya ya, kan pandangan orang itu persepsinya berbeda-beda. Kalau kita menuruti mencari uang itu nggak ada batasannya, nggak ada habisnya, Mas. Bener, mesti dapat gaji 2 juta pengennya 2,5, tapi yang 2,5 pengennya 3 juta, dan naik terus itu. Tapi kalau saya targetnya adalah waktu saya, karena udah waktunya pulang, udah pulang itu. Sama apalagi Mas, mungkin ada tanya. Oh ya, pesan buat teman-teman di sini, jaga kesehatan, jaga keselamatan kerja, hati-hati dalam bertindak, berucap, dan berkomunikasi,
karena kadang itu ya namanya manusia itu antara satu dan lain itu wataknya juga berbeda. Kadang kita sudah sepertinya baik, tapi menurut orang lain itu kita nggak baik, itu juga ada seperti itu. Pesannya seperti itu ya. Kalau yang tinggal di masjid ini ya semoga ya kita jaga kebersamaannya. Kalau temennya repot itu ya kalau bisa jangan nunggu dipegang, Mas ini jangan, ya perhatian, oh temennya sibuk di dapur, ayo kita bantu kalau itu, kalau bisa. Karena itu sama pesannya seperti itu ya. Hati-hati di sini, jaga kesehatan, keselamatan kerja, sama jangan lupa sering ke masjid, Mas, karena insya Allah kalau sering ke masjid itu insya Allah itu apa, insya Allah dipermudah segala urusannya, insya Allah itu. Insya Allah. Contohnya ya kita yang di sini itu nikmat sekali bisa ke masjid itu. Coba teman-teman itu yang nggak bisa ke masjid itu, dulu saya pernah mengalami apa, nggak bisa ke masjid itu pusing, Mas, pikirannya itu pusing. Karena apa, kalau di masjid ini kita bisa ketawa, Mas, ketawa ke diri, senang, bisa mengungkapkan perasaan kita. Coba kalau di saya itu kita hanya lihat HP, tidur, pulang kerja, makan, tidur, pulang kerja, telepon, itu kebiasaan yang sangat membagongkan itu. Sangat lucu itu kalau saya pikir-pikir itu, ya Allah kok hidup kayak gitu, apakah hidup seperti ini? Kan ya nggak mungkin kayak gini. Makanya kalau di masjid itu kadang ya sama temennya guyon, kadang ya sama temennya ya ada kadang ya pancal-pancalan lah ibaratnya, guyon-guyonan kayak gitu, pijet-pijetan, potong-potong rambut, kadang gantian, itu kenikmatan, ada kenikmatan tersendiri tuh. Terus apa lagi, Mas, saya bingung mau ngomong apa. Udah ya, ada pertanyaan nggak, Mas, buat saya? Rentang-rentang semua, monggo yang barangkali mau menyampaikan ke Mas Eko. Dilanjut saja mawon nggih. Nggih, monggo kita lanjutkan Mas Juwanto, kemudian nanti teman-teman semua bisa menanggapi dari keduanya. Pun sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya taklimi Ustaz Irfanuddin Rafiuddin sebagai Imam Masjid Shiratal Mustaqim Ansar. Yang saya hormati Ketua Hamas beserta Amir Masjid Shiratal Mustaqim Ansar dan wakilnya dan seluruh pengurus dan jajarannya. Yang saya banggakan, yang saya cintai, jamaah Masjid Shiratal Mustaqim Ansar di wilayah Kota Ansan dan sekitarnya. Mungkin pesan-pesannya tadi sudah disampaikan oleh Mas Eko, itu sama pesan-pesannya seperti itu, namun ada beberapa hal yang saya sampaikan ke teman-teman. Yang pertama, dapat salam jamaah Masjid Shiratal Mustaqim Ansar dari Mas Cahyo sama Mas Agus. Alhamdulillah kemarin hari Rabu beliau pulang dari Ansan, dari Korea ke Indonesia, dan sekarang sudah bertemu dengan keluarganya, sehat semuanya. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman pengurus dan semuanya atas saya sudah diterima di masjid ini, di Masjid Ansan ini.
saya tinggal di sini selama 2 bulan, karena pas waktu itu saya juga seperti sama teman-teman mencari file di ANSA. Kemudian masuk ke divisi konsumsi, ditunjuk oleh pas waktu itu sama Mas Ketuanya, yaitu Mas Muji. Saya juga terima kasih atas sudah dipercayakan untuk memegang divisi konsumsi dan yang lainnya. Dan yang nomor ketiga yaitu saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada saat saya menjabat menjadi anggota konsumsi, kemudian juga sekretaris, dan terakhir menjadi PJ-nya Mas Haji Nasrul. Apabila banyak program-program yang belum saya selesaikan, tentunya masih banyak kendala di sini. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan saya yang belum berhasil untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masjid ini. Mungkin saya tidak berbuat apa-apa untuk masjid ini, namun keinginan saya selalu besar. Masjid ini supaya menjadi masjid yang makmur di Korea, jamaahnya juga sejahtera semua. Itu intinya tujuan saya. Dan yang terpenting yang belum mendapat pekerjaan segera mendapat pekerjaan. Yang sudah mendapat pekerjaan pertahankan dan semoga diberi kesehatan semua. Dan yang keempat yaitu saya sebagai pendamping PPPMI, kemungkinan di sini banyak PMI, saya juga permohonan maaf yang sedalam-dalamnya karena belum bisa menyalurkan aspirasinya ke Adnaker KBRI Seoul, dan mungkin tindakan saya juga belum menyeluruh untuk teman-teman, walaupun setiap minggu saya bertemu teman-teman di paguyuban terus bercerita tentang pekerjaan-pekerjaan. Ya, saya juga mohon maaf atas segala kesalahan saya. Dan mohon maaf juga kepada teman-teman apabila ada barang, makanan, minuman, barang yang sudah dimakan saya, yang sudah dipakai saya. Mohon untuk keikhlasannya, mohon untuk dimaafkan atas segalanya. Dan saya mohon doanya untuk kepada teman-teman untuk saya, sehingga saya bisa berkumpul dengan keluarga lagi di Indonesia. Dan saya juga doakan untuk teman-teman semuanya semoga diberi kesehatan, kelanggengan dalam bekerja, dan kesemangatan. Intinya itu saja dari saya. Dan insya Allah saya pulang pada tanggal 13 Februari 2025 pada hari Kamis. Saya mohon maaf semuanya dan terima kasih kepada seluruh amir dari nomor urut 1 sampai sekarang Mas Putih, ada Mas Haji Nasrul, ada Mas Kardina, Mas Tony, terima kasih. Dan semuanya mohon maaf juga atas tidak bisa mengurus lebih baik dari jenengan semua. Sekian dari saya, ubur-ubur ikan lele. Sekian dan terima kasih ya leh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Juwanto, Mas Eko. Monggo untuk Pak Ajeng itu barangkali dari jamaah ada yang ingin menyampaikan, kami haturkan. Angkat tangan monggo. Dulu 1, 2, 2 nggih. Nggih, monggo. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Pak Ustadz dan yang kami banggakan, dan saya hormati juga Mas Juwanto sama Pak Eko
sama Mas Amir Masjid Siratal Mustaqim Ansam. Sebenarnya saya pengen memuji-muji Mas Eko sama Mas Juwanto, Pak Ustadz. Tetapi beliau tadi sudah menjelaskan tentang APK, jadi saya bingung Pak Ustadz. Jadi gimana ini ya? Yang berhak disembah, yang berhak dipuji-puji kan hanya Allah. Jadi saya mensifati aja mereka berdua itu ya alhamdulillah luar biasa bagi saya, bagi teman-teman. Terima kasih dedikasinya di sini, terus bekerja di sini, terus sama apa mereka berdua itu membantu di Masjid Siratal Mustaqim sangat luar biasa. Bukan hanya apa tenaga, pikiran, uang pun juga ya alhamdulillah mereka berdua ini sangat luar biasa nih. Jadi mereka berdua ini sangat cocok atau bisa kita contoh untuk nantinya gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah pulang-pulang itu saya rasa atau yang teman-teman apa perlu diingat itu adalah kebaikan mereka berdua. Jadi alhamdulillah mereka itu pokoknya di sini luar biasa. Kami tidak bisa menjadi jenengan karena jenengan terlalu luar biasa bagi kami. Karena saya mau memuji jenengan takutnya saya nanti salah kata. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat ingin mengucapkan luar biasa kepada mereka berdua karena mereka berdua itu mempunyai mental yang sangat luar biasa. Di saat orang lain berangkat ke Korea, mereka memilih mengambil keputusan yang hebat, yaitu pulang ke Indonesia untuk menjadi pengusaha. Saya berdoa semoga Mas Eko dan saya berdoa semoga Mas Eko dan Mas Juwanto menjadi konglomerat di Indonesia, orang terkaya di Indonesia. Ya, karena jika doa ini tidak dikabulkan akan kembali ya itu aja. Luar biasa pokoknya Mas Eko dan Mas Juwanto, mohon maaf semuanya atas apabila ada salah. Jamaah juga meminta maaf sebesar-besarnya. Semangat sukses di Indonesia menjadi pengusaha. Kabar-kabar pokoknya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten dari Dewan Suro ada yang mau mewakilkan? Monggo, sinten? Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Kak sopan kalau apa sih Ustaz? Ini untuk Mas Juwanto sama Mas Eko. Ini Mas Juwanto alumni Konsumsi ya, subhanallah. Dan Mas Eko mitra kerja saya dari pabrik sama di warung. Kayaknya kehilangan desa ini. Dia semoga berkah. Yang penting apapun yang kita hasilkan yang penting berkah dan dapat ridho dari Allah SWT. Itu aja sih yang penting ya. Mas Eko, terima kasih. Seringkali saya jahat untuk panjenengan nggih. Mas Juwanto nggih matur suwun bergabung dengan tim kami dulu. Mas Eko jangan sedih. Insyaallah. Semoga Allah selalu dia berpikir semoga jadi pengusaha nggih Mas nggih. Masyaallah.
Jangan lupa sholat tahajud, itu aja yang penting ya, sama sholat lima waktunya. Saya mohon maaf berkali-kali sering saya marahin, soalnya baik sekali. Jadi beliau ini adalah guru saya ya, Mas Eko ini, walaupun dia orangnya sabar banget, dari pabrik selalu manggil-manggil saya gitu, sampai sekarang berpisah ya. Tapi insya Allah kita bisa ketemu Mas, insya Allah ya. Kita semua insya Allah, semoga Allah menjadikan panjenengan berdua pengusaha yang sukses untuk orang tua, anak, dan fakir miskin, dan anak yatim ya, insya Allah itu. Oke, jasa kasih Mas Eko, Mas Juang, mohon maaf. Nah, ini sama Mas Jumul Haidin, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul di sini. Ustaz, sehat kita? Assalamualaikum, Tat. Saya perwakilan dari Masjid Al-Mujahidin Incon. Mungkin barangkali teman-teman dari Incon di sini. Ini saya sampaikan, Mas Eko ini yang mau pulang, dia sangat-sangat berjasa di Masjid Al-Mujahidin Incon. Beliau ini Masya Allah. Waktu itu kita pernah 2012-2013, waktu masjid pertama Incon buka, itu saya kenangan sama Mas Eko itu kita diusir oleh penghuni apartemen karena kita sholawatan. Sekitar jam 10 atau jam 11 itu kita beres-beres masjid, pindahan seketika itu juga karena dilaporkan. Jam 12 itu PP sepeda until itu dari Juyuso itu, dari Juyuso sampai Sobangso itu PP berapa kali sama sepeda until sama Mas Eko. Masya Allah perjuangannya Mas Eko benar-benar luar biasa untuk masjid kita tercinta, Masjid Al-Mujahidin. Terlebihnya di sini juga beliau menyiarkan lagi di sini di masjid tercinta Shirathul Mustaqim ini. Semoga Allah memberkahi apa yang rezeki yang didapat oleh Mas Eko ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi sampai di Indonesia. Semoga Mas Eko segera mendapatkan keturunan. Amin. Yang saleh salehah, yang melanjutkan cita-cita umat Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf dan batin. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Muhammad. Cek, nggih, sambut nggih. Ada lagi mau sambut? Sambut? Oh nggih, nggih. Nggih. Matur suwun dumateng para jamaah sekalian sedaya. Derek sekedhik matur kalih nanggo Ustadz mangke men doakan dari Ustadz. Kemudian nanti rekan-rekan sebelum kita persiapan makan nanti kita untuk bersalamat dengan beliau, bersalamat dengan beliau. Cek. Oh nggih, sami nggih. Sami kados yang perwakilan dari Incon. Yang pertama Mas Eko, karena saya kenal Mas Eko juga dari Incon. Beliau kalau kata teman-teman memang khotimul ummah, jadi pelayan umat yang memang tidak di Incon, tidak di Ansan. Beliau memang mencurahkan tenaganya untuk benar-benar membahagiakan teman-temannya yang ada di masjid, baik di Incon ataupun di Ansan. Jadi beliau keluar dari Incon, kemudian pindah ke Ansan sini, tidak jauh lagi dari masjid. Kembali ke masjid, keluar dari masjid, masuk lagi ke masjid. Kita tentunya mendoakan beliau Mas Eko, mugi-mugi menapa ingkang jadi hajat bisa terkabulkan semuanya. Kemudian Mas Juwanto, ini Masya Allah, karena saya menjadi wakil beliau tidak lama, tapi saya benar-benar menjalani beliau dengan beliau itu seperti satu periode amir.
Jadi memang tidak lama tapi terasa lama sekali. Beliau termasuk yang bisa kita contoh dari banyak sekali, dari kepemimpinannya, kemudian dari menghandle kegiatannya semuanya, kebaikannya. Tentunya insya Allah nanti teman-teman semua semoga bisa melanjutkan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan beliau di Masjid Ansan ini. Kami haturkan terima kasih sekali dari segenap pengurus kepada panjenengan berdua. Nyuwun tolong, nyuwun sewu, nanti kalaupun sampai di rumah jangan dilupakan teman-temannya yang ada di sini. Derek ngapunten, mangke kalau ada waktu kemudian bisa berkabar di rumah, kita bisa saling berjumpa di Indonesia. Ngoten nggih, itu saja dari kula. Salajengipun kula aturaken dumateng Ustaz. Monggo Ustaz. Mau sedih apa mau ketawa ini? Buru-buru kan Le. Jangan pulang Le. Teman-teman sekalian, ya kita tentu semuanya merasa bersedih ya. Ada satu hadis yang cukup panjang, tapi saya ambil yang berkaitan saja. Itu 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat itu, salah satunya adalah rojulani tahabba fillah sama'a wa tafarraqa. Jadi ada orang yang dia saling berteman karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ya, semoga kita bisa saling mendoakan kawan kita, sahabat kita ya. Ya, bersama di masjid berkah di Indonesia insya Allah. Ya, dimanapun kegiatan yang akan dilakukan di Indonesia nanti, aktivitas apapun semoga berkah. Ya, semoga berkah insya Allah. Kita bukan memuji mereka, tapi fakta yang ada memang keduanya punya peran yang cukup besar terhadap masjid ya, seperti itu dalam amanah apapun, baik sebagai seksi apa misalkan sampai kemudian Mas Juwanto jadi ketua. Saya kira banyak sekali yang sudah dilakukan oleh beliau. Adapun beliau mengatakan banyak yang belum dilakukan, saya kira itu hanya ketawaduan beliau saja ya. Kemudian juga Mas Eko luar biasa, bahkan sampai tadi temannya di Masjid Incheon bersaksi akan khidmah beliau ya. Semoga itu semua juga jadi amal soleh beliau ya, yang menjadi pemberat timbangan kebaikan nanti di akhirat kelak insyaallah ya. Tetap semangat Mas Eko, kehidupan itu tidak berhenti. Jadi hidup itu bukan saat kita merasa jaya selesai semua, bukan ya, tidak, tapi hidup terus berjalan. Dan Allah itu mengangkat kita dengan derajat terbaik, terserah Allah. Allah jatuhkan pun terserah Allah ya, karena Allah yang punya kuasa. Makanya saat kita baik tetap bersyukur, saat kita terpuruk pun tetap kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala ya. Keadaan apapun insya Allah itu adalah yang terbaik ya. Saya kira keputusan untuk pulang ya bukan ini yang hebat gitu ya, yang luar biasa. Orang mau datang dia mau pulang gitu ya. Bukan itu, karena memang sudah waktunya pulang. Dan saya kira semuanya juga akan seperti itu. Datang dan kembali itu adalah sebuah fitrah, sunatullah. Ada kalanya kita bertemu, kita berpisah. Ada kalanya kita datang, kita pun pergi. Ya kan, nggak mungkin kita kekal selamanya akan bersama dengan Mas Eko, itu nggak mungkin. Sama istri kita saja kita nggak mungkin kekal. Makanya saya secara pribadi saja sejak awal melatih beliau tanpa saya, sehingga nanti kalau qadarullah saya meninggalkan beliau duluan misalkan gitu ya, karena itu mungkin kita nggak tahu ya, karena ajal itu di tangan Allah ya. Dia siap, dia mampu, misalkan dia tetap bekerja ya, kemudian dia urus sertifikasi dosen dia
Ya, artinya nanti ketika saya tinggalkan dia sudah siap. Dapat gajian, ibaratnya dapat gajian dari pemerintah karena sertifikasi misalkan. Dia juga mengajar misalkan. Apa yang menjadi tugas saya sebagai seorang suami saya lakukan. Misalkan saya berjanji sama dia, saya akan umrohkan kamu, insya Allah dari rezeki. Saya akan S3-kan kamu, insya Allah dari rezeki. Seperti itu saya berjanji sebagai seorang suami. Sebagai bentuk tanggung jawab saya. Kalau saya tinggalkan dia, dia siap. Seperti itu. Kita pun sama. Sebelum pulang kita siap-siap dulu kan. Ya, punya uang sekian, punya harta sekian, punya simpanan sekian. Kenapa? Biar nanti ketika kita pulang ke Indonesia kita lebih siap. Oleh sebab itu pelajaran buat teman-teman semuanya, ya, yang mau pulang harus siap-siap. Jangan kayak orang yang orang yakin bakal masuk ke dalam surga gitu. Akhirnya dia nggak beramal. Jangan kayak orang yang yakin pasti sukses tapi nggak punya persiapan apa-apa. Sukses itu bukan sesuatu yang disalahin teman-teman. Itu dia by proses. Dan bisa di prosesnya panjang. Coba tanya sama pebisnis. Udah berapa banyak dia untungnya. Tanya juga udah berapa banyak dia ruginya. Jangan tanya untungnya saja. Bisa jadi ruginya lebih besar. Oleh sebab itu harus siap untuk untung dan untung rugi. Jadi Mas Juanto, Mas Eko, dimanapun tempatnya kita berjuang. Sama saja. Tidak ada bedanya di Korea, di Indonesia sama saja. Ya, kita hamba Allah dan kita harus bekerja keras. Hanya orang yang bekerja keras saja yang bisa sukses. Ada orang yang diam santai-santai saja nggak akan pernah sukses. Ya, jadi insya Allah kalau jenengan dekat sama Allah ditambah ikhtiarnya luar biasa, saya yakin Mas Eko sukses di Indonesia, Mas Juwanto juga sukses di Indonesia. Apalagi ya asbab untuk sukses besar. Ada istri, ada orang tua. Ya, kalau ada istri, ada orang tua, udah. Saya mengibaratkan orang tuh seperti sayap. Ya, kalau ada istri, ada orang tua, dia bisa terbang kemana saja. Ya, tapi kalau belum punya istri, yang repot. Wan, ya Wan ya. Sayapnya gimana Wan? Ya, makanya cepat nikah. Insya Allah. Apalagi Mas Eka sudah sekian lama memendam rindu hanya lewat video call. Gimana yang gimana bebek? Kalau segera ketemu. Kalau sering ketemu masa sih Allah nggak kasih anak. Kalau nggak ketemu ya susah mau bicara anak, ya kan? Ya, apa ditransfer nggak bisa. Uang bisa ditransfer tapi itu nggak bisa. Insya Allah ketemu ya. Kalau kata mertua saya tempel terus. Pasti jadi Mas, tenang aja Mas. Ya segera punya momongan ya. Tadi seperti yang didoakan soleh dan soleha, rezekinya berkah, sukses insya Allah. Beliau punya istri Hafizah, coba. Hebat ya. Hafizah istrinya. Bukan juz 30 juz. Ya, luar biasa. Ya, Mas itu juga sama. Baik, kita doakan berdua, insya Allah ini menghibur saja, biar tidak tegang. Ya, karena hidup itu, teman-teman, itu nggak selalu flat gitu, flat ya. Life is not flat. Hidup tuh nggak datar-datar aja. Bercanda lah, serius, bercanda ya begitulah. Nangis, sedih, ketawa, marah-marah itu biasa dalam hidup. Ya, jadi jangan begitu aja, jangan. Harus punya variasi. Ya, biar kita itu bisa lebih menikmati hidup ini. Ya, insya Allah kita doakan, insya Allah sukses. Ya, harus yakin itu, insya Allah sukses. Ya, walaupun nanti takaran kesuksesan seseorang itu masing-masing, gitu, ya. Jangan ngukurnya, oh jadi tadi apa tuh, bursa tersukses di Indonesia. Aduh, ini kan gini Mas, lebay. Ya, jadi insya Allah semuanya sukses sesuai dengan takaran masing-masing. Ya, mari kita doakan, kita bacakan Fatihah buat semua insya Allah, khusus buat orang tua kita. Ya,
Bil khusus buat orang tua kita, ibu kita, bapak kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita. Ya, semoga yang masih hidup diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diberikan kesabaran untuk mendoakan kita terus. Ya, itu kalau ada orang tua doain kita terus, kita sukses insya Allah. Ya, pasti itu. Jadi kita terus minta sama orang tua, doain saya terus Bu. Kalau udah nggak ada doa ibu, doa bapak, udah hidup kita ini nggak bisa, seperti tidak ada pelita dalam kehidupan. Ya, kita doakan yang sudah mendahului kita, ya mendapatkan kebaikan dalam kuburnya, bagaikan surga raudhah min riyadhil jannah, insyaallah tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga nanti juga mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Buat kita semuanya, semoga diberikan kemudahan atas segala urusan yang kita hajatkan, ya, segala kesehatan atau kondisi kita semoga terus dalam kesehatan, ya, kita semuanya insyaallah, karena sehat ini yang paling penting setelah iman kemudian kesehatan. Ya, kita jaga terus, semoga kita bisa semakin maksimal, ya, memberikan yang terbaik buat keluarga kita di rumah insyaallah. Ya, terus insyaallah ya, semangat ya. Ya, ala hadhihi wa qutbus salih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammin kulla khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rahman ya Karim, mudahkan segala urusan kami dan berikanlah kebaikan dalam segala urusan yang kami jalankan. Ya Allah ya Rahman ya Karim, Allahumma ja'alna wa ahlana min ahli al-Qur'an, min ahli as-sadaqah, wa min ahli al-khair ya Rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, ya Allah, orang-orang yang dekat kepada kami, takarrub kepada kami, mendapatkan ridha-Mu ya Allah, selalu salat, selalu belajar Al-Quran, selalu bersedekah ya Rabbal alamin. Allahumma taqabbal qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamin taqsirana ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada kebaikan di satu tempat yang pernah kami lakukan ya Allah, di masjid, dimanapun tempat tersebut, terimalah sebagai amal soleh kami ya Allah. Jadikanlah kebaikan yang pernah kami lakukan sebagai amal soleh kami ya Allah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Terimalah segala amal soleh kami ya Allah, salat kami, baca Quran kami, tahajud kami, sedekah kami, sebagai sebuah kebaikan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, tidak ada kesuksesan kecuali adalah kesuksesan yang mendapatkan pengampunan dari segala kesalahan yang pernah kami lakukan dan pengampunan mendapatkan surga-Mu ya Allah. Jadikanlah di dunia hasanah dan di akhirat juga hasanah ya Rabbal alamin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin, istajib du'ana ya mujibas sa'irin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz. Ya Pak Bunda, mohon dihaturkan hadiahnya, diwakilkan monggo Bapak Suroh untuk mengaturkan kepada Mas Juwanto dan Mas Eko. Oke. Oke, monggo Pak Edi diwakilkan satu. Pak Tardi nyuwun sewu diwakili satu. Monggo. Kalau Mas Muji khusus ya. Ya saya pulang. Saya pulang sekarang itu.
Monggo Pak Edi ngasto iki kardusnya satu. Oke yang untuk Mas Juwanto, ngapunten. Mas Juwanto. Oke, monggo. Berdiri Mas Juwanto. Pak Tardi. Oke, nyon di foto dan tahu. Lagi masa ayahnya yang Pak Eko diaturkan Pak Pak. Barangkali ada yang mau mengaktifkan. Selanjutnya Ustadz ngapunten sertifikat untuk Pak Mas Juwanto. Ngapunten Ustadz. Nggih Ustaz. Mun diwadahi soal. Selanjutnya Mas Eko kalih kula nggih. Ngapunten. Di foto dulu monggo. Tetap di tempat Mas Eko kali Mas Juwanto. Dan saya makannya rada tertunda gitu. Kemudian oke. Siap. Monggo langsung salaman kepada Mas Juwanto dan Mas Eko. Sewu mejanya digeser Mas Anda. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Monggo Allahumma sholli ala Muhammad
محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nyun sewu, ini yang di pojok mriki teras ke sana, terus nanti biar Mas Juanto, Mas Eko sama Ustadz di depan niki kita foto bareng. Monggo. Monggo Mas Agus sedaya, Mas Irwan ke tengah mriko.